Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Luar biasa. Boleh silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu ya. Luar biasa loh. Dan seperti yang sudah kita lihat tadi bahwa malam ini kita kehadiran sahabat dasar dari anak-anak muda Citayam Fashion Week untuk membahas sebuah tema yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua. Tema kita malam ini adalah Pintar Gaya, Bikin Kaya. Boleh dong tepuk tangan. Dan seperti biasa kita akan melakukan polling di awal ya dengan cara mengisi link Google Form yang sudah kami sediakan yang tadi sudah dibagikan juga kepada teman-teman semua sahabat dasar di studio. Dan sekarang sahabat dasar hanya tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan dan nantinya hasil polling tersebut akan kita bahas saat ini ya. Silakan dikeluarkan handphonenya. Pertanyaannya, apa yang menjadi kendala sahabat Dasat meraih cita-cita? A. Orang tua nggak mendukung. B. Kekurangan biaya. Atau C, keasikan bergaul atau keasikan nongkrong. Silakan, 30 detik dari sekarang. Sudah ya? Baiklah, kalau sudah selesai, sekarang kita langsung mengundang guru kita, motivator kita. Seperti biasa untuk bergabung di sini, untuk berbagi inspirasi dan juga motivasi. Silakan, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Sehat walafiat. Panjang umur, sukses selalu buat. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Tadi Pak Ustaz lihat dong. Yang lagi fashionnya viral-viral tuh. Itu makanya stylenya Masya luar Allah. biasa. Saya nggak bisa ngikutin. Nggak pantas saya Pak Ustaz ya. Nah, melihat fenomena Citayam Fashion Week yang lagi viral, rame banget. Dan malam hari ini sudah hadir langsung di sini bersama kami mendengar petua-petua dari Ustadz Dasat Latif nanti ya. Dan tadi kita sudah melakukan polling Ustadz. Sekarang langsung aja kita lihat nih hasil dari polling tersebut. Yuk. Nah ini dia. Apa sih yang jadi kendala sahabat Dasat meraih cita-cita? Yang A, orang tua tidak mendukung. B, kekurangan biaya. C, keasikan bergaul. Dari hasil polling ini mungkin kita bisa lihat dari hasil paling atas dulu. A, 24% orang tua tidak mendukung. Mohon petuanya Pak Ustaz. Ya, biasanya sepertinya tidak ada orang tua yang tidak mendukung prestasi untuk anak. Tapi situasi kondisinya yang tidak memungkinkan. Betul. Ya, semua orang tua mau mendukung anaknya. Pak, saya mau sekolah penerbang. Ya. Karena dari kecil dia main layangan. Oh iya benar. Masuk Iya, tuh, betul, cocok. Wah, orang tuanya saya mau aja, tapi ya kau lihat kondisi ibu bapakmu untuk makan sehari-hari Sulit, sudah. Jadi akhirnya terkendala bukan karena orang tua tidak mendukung, tapi memang kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan. Baik. Yang kedua, Ya. yaitu Kekurangan biaya. kekurangan Ini. biaya. Ini yang umumnya menjadi kendala. Ya. Ya. Ya, Ini ya, yang ya. banyak terjadi ya. Betul. Percayalah bahwa Allah melahirkan, menciptakan seorang manusia itu sudah lengkap dengan rezekinya masing-masing. Ya. Sudah ditabur rezekinya. Cuma ada yang mengambil dan menjemput rezeki itu, ada yang berleha-leha. Ya, bahkan anak-anak seperti yang tadi itu, dia punya prinsip apa dia statusnya? Muda, hura-hura, tua, kaya raya, mati masuk surga. Amin. Amin kalau bisa Pak Ustadz dia ya. kira ada yang nurus bisa masuk surga. Ada orang dalam, Pak Ustadz. Iya, ya. Kemudian yang ketiga kita lihat keasikan bergaul. Nah, ini justru yang banyak. Ya, orang tua mapan. Bahkan orang tuanya mendukung. Kau mau sekolah apa saja, nak, saya bantu.
tapi karena salah memilih pergaulan. Ya. Syukur-syukur kalau pergaulannya Allah sertakan kesuksesan di dalamnya. Seperti yang lagi viral sekarang. Ya, betul. Ya, tapi yang namanya viral itu tidak lama. Percayalah bahwa sesuatu yang hanya karena dia sukses karena viral, biasanya tidak abadi. Kalau dia tidak pelihara. Ya. Maka kalau sudah punya peluang, manfaatkan peluang itu. Dan ingat, waktu sekaya apapun kamu, Ya. sekuasa apapun kau miliki, Ya. waktu tidak bisa kamu beli dan tidak bisa kau paksa untuk kembali ke waktu yang telah berlalu. Ya, ya, Maka ya, ya. masa muda manfaatkan. Ya, manfaatkan itu sesuai potensi. Ya. Tidak kurang kita melihat ada anak yang mestinya di sekolah, saya jumpai di rutan. Aduh. Mestinya dia berada di ruang-ruang prestasi, misalnya dia lagi berenang, Ya. atau dia lagi dayung. Tahu-taunya kita dapat di tahanan anak-anak di bawah umur. Nauzubillahi min dzalik, Nauzubillahi min amin, dzalik. amin. Masya Ini Allah. karena bisa jadi salah memanfaatkan waktu dan salah memilih teman bergaul. Oh. Maka Mas Kinos penting juga. Teman bergaul itu juga sangat penting. Siapa teman kita itu bisa mewarnai kehidupan. Lingkungan itu penting Lingkungan sekali. hidup. Karena kalau dilihat dari polling tadi, yang C itu yang sebenarnya nongkrong itu. Ya. Kalau tadi A sama B kayaknya kita harus bersama kondisi dan kita harus berusaha. Nah, kalau yang C itu kayaknya menyalahgunakan kepercayaan yang ada. Nah, menyalahgunakan kepercayaan atau mungkin fasilitas yang sudah diberikan oleh keluarga dan juga mungkin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Dahsyat sekali dong Ustadz dasarnya. Masya Allah. Nah, sahabat dasar jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi dan juga kita akan memberikan kesempatan untuk sahabat dasar yang ada di studio bertanya dan juga mencurahkan isi hati dan juga yang ada di pikirannya. Udah siap Pak Ustadz ya? Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol! Gaspol memang. Dan janganlah engkau berputus asa akan rahmat dan kasih sayangku. Segala sesuatu yang diniatkan lillahi ta'ala itu yang disebut fisabilillah. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Oke, terima kasih semua sahabat dasar. Kembali lagi di Gaspol! Gaspol memang. Luar biasa. Nah, sebelum kita mulai tanya jawabnya, saya mau bertanya dulu nih sama Pak Ustadz. Saya pernah membaca arti dari sebuah ayat di surat Al-Kahfi yang bunyinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan. Atau aku tidak akan berhenti berjalan sampai bertahun-tahun. Nah, yang saya tangkap di sini adalah saat kita sudah merencanakan sebuah cita-cita atau keinginan nih Pak Ustadz, maka kita harus teguh seperti kisah Nabi Musa yaitu. Ini Mas Kinos dan saudara-saudara sekalian, adik-adik yang hadir di tempat ini, semakna dengan firman Allah, wala ta'asu min rauhillah. Dan janganlah engkau berputus asa akan rahmat dan kasih sayangku. Jadi ketika kita punya cita-cita yang baik, jangan pernah putus asa. Gagal satu kali, bangkit lagi. Gagal dua kali, bangkit lagi. Dan hebatnya ketika gagal, Allah tetap catat. Beda ketika saya ujian masuk universitas, ketika saya gagal, universitas tidak catat lagi nama saya. Tapi ketika saya dengan Allah, hamba dengan Allah, gagal tetap catat sebagai kebaikan. Allah tidak pernah mewajibkan hambanya untuk berhasil. Allah cuma minta saat kau pakailah otakmu, kau pakai tenagamu, kau pakai keahlianmu, gunakan untuk meraih cita-citamu. Hasilnya berhasil atau tidak bukan urusanmu, itu urusan saya. Tapi asiknya dengan Allah sebab langkah-langkah menuju keberhasilan itu dicatat sebagai kebaikan. Masya Allah. Mas Kinos, ibadah itu ada di sekalian, ibadah itu bukan sekedar sholat. Ibadah itu bukan sekedar puasa. Ibadah itu bukan sekedar haji. Ibadah menurut Nabi, segala sesuatu yang kamu niatkan lillahi ta'ala itu ibadah. Bahkan kita hadir di tempat ini sekalipun kalau niat lillahi ta'ala, amar ma'ruf nahi mungkar, pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan menjadi ibadah. Nah, alhamdulillah ketika kita menemukan kegagalan, alhamdulillah
kegagalan itu tidak sia-sia di sisi Allah. Yang menjadi sia-sia ketika gagal tidak mau bangkit. Nah, itu. Jadi ini makna ayat tadi. Nabi Musa berkata kepada murid-muridnya, ketika saya sudah target harus sampai ke sana, maka saya tidak akan berhenti sampai saya sampai target itu. Ketika saya cita-cita jadi insinyur, jangan pernah berhenti sampai betul-betul tercapai ke sana. Dan ternyata tidak tercapai. Allah sampaikan, wala ta'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Ya, dan janganlah kau bersangka buruk. Dulu, ya Mas Kinos, dulu saya cita-cita jadi dokter. Nggak kesampaian Pak Ustadz? Tidak kesampaian. 3 kali saya ikut ujian waktu itu untuk masuk fakultas kedokteran. Tidak lulus-lulus. Saya protes dalam hati kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Ternyata ketahuan jawabannya. Saya pergi kuliah, terjadi tabrakan. Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar. Berceceran darah di jalan. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Lah kenapa Pak Ustadz? Saya tidak bisa lihat darah. Pantesan. Allah kasih pesan. Dan saat bagaimana kamu jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Ternyata saya tetap jadi dokter. Tapi bukan dokter kesehatan. Tapi dokter di bidang agama, mengobati ibu-ibu yang lagi galau. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Jadi jangan sekali. pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Gagal di sini, coba lagi. Masih gagal lagi, boleh ambil haluan lain. Dan subhanallah, maha mulianya Allah, karena kegagalan itu tetap dianggap sebagai ibadah. Masya Allah. Bahkan kalau Anda menuntut ilmu, adik-adik ini keluar menuntut ilmu, membantu dagang asongan, karena membantu ibu bapaknya meringankan bebannya, maka langkah-langkah kakinya itu dicatat fisabilillah. Fisabilillah itu adalah membantu orang tua. Segala sesuatu yang diniatkan lillahi ta'ala itu yang disebut fisabilillah. Semata-mata karena Allah di jalan agama Allah. Masya Allah. Dahsyat sekali. Boleh dong tepuk tangan, luar biasa ya. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada sahabat dasar di sini. Siapa yang tadi saat digelar polling itu memilih jawaban yang C. Kendala meraih cita-cita adalah keasikan bergaul. Ayo, mana tangannya? Ngaku jujur. Nah, ini nih. Saya tadi memilih polling C. Keasikan bergaul. Kenapa? Atau nongkrong. Kondisi keuangan keluarga kamu sebenarnya baik-baik aja atau kekurangan? Baik-baik aja, Nah, alhamdulillah. tuh Pak Ustadz ini yang harus dihindari nih Pak Ustadz. Ya, oke. Jadi bergaul bukan sesuatu yang dilarang. Tapi salah pergaulan itu yang jadi masalah. Ya, saya bergaul karena orang bisa apa itu orang biasa bilang, enggak gaul banget. Nggak ya gaul, kan? iya. Nggak gaul dia, Cooper. Ya kan? Jelek juga kalau kita tidak bergaul. Kenapa? Biasanya orang yang kurang pergaulan itu gampang tersinggung, gampang emosi, ya. Maka bergaul penting. Itu yang disebut dalam agama silaturahmi. Tapi salah memilih teman gaul itu yang jadi masalah. Kamu bergaul dengan remaja masjid lebih bagus. Bergaul dengan komunitas orang yang menguasai konten kreator bagus juga. Tapi kalau hidupmu 24 jam bergaul terus, tidak memikirkan apa persiapan menempa diri dengan mengisi otak, dengan mengisi akhlak, akhirnya salah milih pergaulan malah rusak dalam pergaulan itu. Itu yang jadi masalah. Nongkrong tidak jadi masalah, tapi jangan nongkrong 24 jam. Ya, nongkrong bagus, apalagi kalau nongkrongnya di depan masjid. Menjadi penjaga sendal masjid yang datang jamaah. Itu bagus juga. Tapi jangan sampai kamu jaga sendal orang datang jamaah tidak masuk masjid. Oh iya. Ya kan? Ada juga yang begitu. Bangun masjid, bagus. Tapi azan dia ngerokok, tidak masuk masjid sholat. Jadi gaul depan masjid bagus. Tapi ketika masuk waktu azan, masuk ke dalam masjid. Jadi dek, kesimpulannya bergaul bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam agama Allah. Tapi harus punya kehati-hatian dalam memilih teman bergaul. Harus tahu waktu juga ya Pak Ustadz ya, gitu. Jangan bergaul terus ya. Ya, oke Ustadz. Terima kasih Ustadz ya. Oke, berikutnya siapa yang mau bertanya? Nah, yuk yang mau nanya silakan. Ayo, angkat tangan yang paling tinggi. Wih, kayaknya yang aktif yang teman-teman mudanya Pak Ustadz ya. Namanya siapa nih yang pakai jaket putih, silakan di depan. Saya ingin bertanya, jadi gini, orang tua saya menginginkan saya untuk bersekolah, tapi keinginan saya
untuk kedepannya untuk menjadi konten kreator. Apakah saya salah? Oke. Gimana tuh Pak Ustadz tuh? Satu, adik-adik sekalian ini, yang anak-anak ini masih usia-usia sekolah. Ya. Percayalah, apa yang diinginkan orang tua itu selalunya berpikiran kebaikan untuk anak. Tidak ada orang tua yang berpikir bagaimana supaya anak saya jadi rampok. Gimana anak saya bisa masuk penjara. Pasti dia mau anak saya jadi kaya, anak jadi soleh dan soleha. Amin. Nah, cuma kadangkala berbeda kemauan kita dengan orang tua. Sama-sama nih mau capai di target ini sama. Tapi ada yang maunya dari sini, ada yang maunya dari sini. Beda jalan Pak Ustadz ya? Beda jalan, tapi sampai target. Nah, boleh saja tidak sependapat dan mengikuti kemauan orang tua, boleh. Tapi syaratnya, satu, tetap harus sopan santun. Tetap harus mengedepankan adab. Apa maksudnya? Pak, itu memang baik. Tapi yang saya rasa diri saya ini pasnya di sini, Pak. Tetap ngomong dengan baik, yakinkan. Kalau bapaknya ngomong, ya gimana kamu bisa jadi pilot? Nah, dijelaskan. Kalau dia yakin, biasanya orang tua ngerti, paham dan mau ikut. Jangan karena berbeda pendapat dengan orang tua, meskipun kamu yakin pendapat orang tuamu salah, tetap wajib bertutur kata yang baik. Kemudian yang kedua, kalau meyakini bahwa apa yang kamu tempuh sesuatu yang baik, maka kamu harus punya bukti. Al-Quran menjelaskan, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Itu dalam Al-Quran. Jangan kau berkata ah. Ah saja mengeluarkan kata ah, itu sudah haram. Dosa. Apalagi sampai memaki, apalagi sampai menghina, apalagi sampai melecehkan orang tua. Adik-adik sekalian, percayalah, tidak ada kesuksesan bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Percaya itu. Tidak akan ada kemuliaan yang kamu dapat kalau durhaka sama orang tua. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Jadi solusinya gimana Ustadz? Pak, saya mau jadi ini. Saya tahu Bapak mau jadi saya tentara karena Bapak dulu gagal jadi tentara, maka cita-citanya Bapak amanahkan mau lanjutkan ke saya. Tapi Bapak lihat sendiri, mana bisa saya jadi tentara, lari aja sudah ngos-ngosan. Ingat, jangan lupa, tutup dengan kalimat, Pak, mohon keikhlasannya. Agar saya memilih pilihan saya, dan jangan lupa Pak, doakan saya supaya jalan yang saya tempuh itulah jalan yang terbaik dalam hidup saya. Amin, dahsyat luar biasa. Baiklah sahabat Dahsyat, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ngobrol lagi, bahkan kita akan menghadirkan narasumber yang tentunya inspiratif sekali. Seorang atlet, wanita yang tentunya bisa memotivasi kita semua. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, hanya di Gaspol! Sama bapak kan, maksudnya kurang mampu. Apa? Bu? Bapak Kalau boleh tahu karena profesi kerjanya Bapak? tukang beca. Tukang beca. Betul. Ibu? Ibu serabutan, apa aja diambil sama mak. Wih, TKW aja. Saya Pak Ustadz disuruh TKW itu zaman SD Pak Ustadz. Anak SD gitu kan, Pak Ustadz saya bisa apa gitu kan. Mak, sehat ya Mak. Dewi sayang sama Mak. Iya. Baik, terima kasih semua sahabat Dahsyat dan masih bersama kami di Gaspol. Gaspol memang. Ya, saat ini saya sudah bersama Mbak Dewi Yuliawati. Nah, Mbak Dewi ini merupakan atlet dayung Indonesia yang sudah mengikuti berbagai kejuaraan. Seperti kejuaraan Asia Oceania di Chungju, Korea Selatan. Mbak Dewi, salam kenal. Apa kabar Mbak Dewi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Dewi ini sekarang lagi sibuk apa nih? Kan kalau nggak salah belum ada kompetisi lagi bergulir nih. Belum. Nah, sibuknya ngapain kalau lagi nggak bergulir? Lagi menyelesaikan studi sih. Oh, tetap sekolah? Iya, tetap. Triggernya apa? Tiba-tiba kepikiran jadi atlet dayung? Karena waktu itu kan ditawarin sama guru kan. Dewi mau ikut gak gitu? Gurunya guru Matematika. dayung? Oh, gitu. Matematika. Guru dayung, oke. Karena guru matematika kenal dengan pelatih dayung kayak gitu kan. Oh, oke.
Dia mau ikut gak jadi atlet dayung? Ah, dayung itu apa gitu kan? Walaupun rumah saya di pesisir, tapi saya nggak tahu gitu kan dayung itu seperti apa. Karena waktu itu diiming-imingi, Dewi ikut dayung biar bisa sekolah. Biar bisa sekolah? Betul. Kenapa? Karena memang keluarga Dewi kan kurang mampu. Terus Dewi pengen sekolah. Terus ditawarin sekolah, nggak pikir panjang lagi mas, langsung oke. Kayak gitu. Oke, Oke. Dewi mau ngedayung. Mau. Emang, mohon maaf nih, Iya. emang kondisinya sesulit apa sih sampai nggak mampu membayar sekolah? Ma bapak kan, maksudnya kurang mampu. Apa? Kalau Bapak boleh tahu karena profesi kerjanya tukang Bapak? beca. Tukang beca. Betul. Ibu? Ibu serabutan, apa aja diambil sama mak. Waktu itu, jadi tukang beca, pendapatannya berapa tahu nggak? Gak tahu mas, bapak kan kerja itu malam. Jadi pagi datang itu uang dikasih ke mak, langsung itu udah buat anak sekolah segala macam habis kayak gitu. Yang saya tahu kayak gitu mas, habis. Gitu. Kadang saya kalau misalkan kayak uangnya nggak ada apa sih, pendapatan bapak kurang, saya inget banget gitu kan. Emak nyuruh saya, Wi ke tetangga gitu kan, minjem uang dulu. Saya inget banget kayak gitu mas, Sampai segitunya? kayak gitu. Apakah cuman Dewi yang berhasil sekolah atau ikutan mendayung? Hanya Dewi Yang mendayung? yang bersekolah dan mendayung. Hanya Mbak Dewi? Betul. Karena saya nggak tahu ya mas, dari saya kecil SD gitu kan, saya tuh kakak saya kan nggak ada yang sekolah, ada satu kakak yang pertama yang sekolah sampai tamat SD karena beliau ikut sama nenek, jadi dibiayain sama nenek gitu kan. Nah yang lain kan ikut sama emak gitu kan di Jakarta. Jadi dia berpikir kakak-kakak Dewi nggak ada yang sekolah nih gitu kan, masa Dewi harus ngikutin jejak mereka gitu kan. Jadi dia tuh gimana caranya harus sekolah kayak gitu. Terus lihat bapak atau mungkin ibu kondisi finansialnya juga nggak oke, Iya, betul. akhirnya mau nyoba jadi atlet dayung itu. Betul, Mas. Oke, Saya mau tahu nih. Iya. Pertama, ketika orang tua sudah mengetahui bahwa saya ini mau jadi atlet atau mau ikut dayung, Ya. Iya, Pak itu Ustadz. bagaimana support orang tua? Iya. Awal kan nggak ngizinin ya Pak Ustadz. Oh, sempat gak diizinin. Betul, karena memang emak itu menginginkan ke saya tuh pergi TKW. Oh, TKW, Karena Pak memang Ustadz. kan yang saya tahu waktu itu kan emak bapak tuh utangnya banyak gitu Pak Ustadz. Jadi, Wi TKW aja. Saya Pak Ustadz disuruh TKW itu zaman SD Pak Ustadz. Anak SD gitu kan Pak Ustadz, saya bisa apa gitu kan. Baru saya nggak bisa, belum bisa bahasa sana kayak gitu kan. Ini cocok nih tadi yang tadi Pak Ustadz ceritain. Maksudnya misalnya orang tua ngasih tahu gitu, minta sesuatu, tapi dilihat dulu kondisinya seperti apa. Dan juga berdalihnya juga dengan sopan ya Pak Ustadz Iya. ya. Ada etikanya sama orang tua. Terus yang kedua, Iya Pak Ustadz. biasanya orang yang atlet dayung itu karena rumahnya dekat dengan danau, Oh, iya. Iya, dekat iya, dengan iya. sungai, Iya. sehingga membuat dia mau Oh. tak mau dia harus Iya. terjun ke situ. Ya, tadi katanya dari Mbak Dewi katanya gurunya punya kenalan yang punya akses ke olahraga tersebut. Bukan gitu. karena dari kecil bertetangga dengan lingkungan rumahnya ada yang membuat dia harus berdayung. Iya, iya. Misalnya dia mau pergi sekolah, Harus melewati apa? nyewatin sehingga harus pakai Ya. perahu. Enggak ya? Bukan. Enggak. Bukan, Pak Ustadz. Ternyata emang ada peluang aja Peluang. yang tidak sengaja. Mungkin jodoh dari Allah gitu Pak Ustadz ya. Saya Masya Allah. misalnya jadi ustadz karena dari kecil dulu aktif di masjid. Iya. Di masjid selalu pegang mic. Ya. Azan, mulai azan jadi MC. Itu dari kecil jadi memang bersentuhan dengan potensi-potensi yang membuat kita bisa jadi mubalik. Oh. Nah, ini yang unik sebab tidak pernah bersentuhan dengan dayung, tiba-tiba bercita-cita menjadi bukan cita-cita sebenarnya. Diarahkan karena aja gitu. keadaan yang membuat aku harus bersentuhan Dengan si yang atlet Allah dayung takdirkan itu. menjadi Iya. sukses sekarang. Masya Allah luar biasa Allah Pak yang Ustadz ya. desain, ya. Ih, luar biasa. Melihat fenomena sekarang nih Mbak Dewi ya. Melihat anak muda dengan fenomena anak-anak yang ya sekarang kreatif banget lah. Citaim Fashion Week lah, apalah itu gitu. Yang unik-unik banyak banget. Gimana menurut Mbak Dewi? Ya menurut saya sih bagus ya Mas, saya bagus gitu kan. Kalau ada peluang kayak gitu kan Mas, siapa tahu nanti jadi model. Nah. Tapi jangan cuma lihat-lihat doang gitu kan Nah, Mas. gimana caranya teman-teman yang ada di sini atau mungkin sekarang lagi nonton gitu, memanfaatkan momen yang ada si Citayam Fashion Week ini. Tapi supaya produktif, menghasilkan dan juga berprestasi. Iya. Gimana kira-kira yang perlu dilakuin? Ya
itu saya bilang Mas, jadi ikut-ikutin gitu kan, misalkan ada akademik model atau apa gitu kan, ikutin aja gitu. Jangan Mas. nanggung-nanggung. Jangan nanggung-nanggung. Udah nyelup basah nih. Iya, gitu nanggung kan. banget, kayak cuma nongkrong-nongkrong doang mah gitu kan. Iya, Ikutin, iya, ibarat iya. kata kan sekarang kan udah canggih ya Mas, bisa yang tadi bilang konten kreator atau nanti bisa foto-foto masukin IG segala macam. Bener, kayak macam-macam gitu, ya. iya. Masih bisa lihat peluangnya dari Citayam Fashion Week itu. Misalnya dari jadi seorang model, jadi seorang konten kreatornya, Betul. atau jadi desainernya Betul, gitu. betul. Jadi fashion stylist dan lain-lain segala macam ya. Sahabat Dasat dan Mbak Dewi, kami juga sudah menyiapkan sesuatu nih, surprise. Apa tuh Mas? Kami sudah terhubung dengan seseorang yang mungkin juga bisa memberikan kita semua motivasi. Coba kita sapa ya. Halo, Assalamualaikum. Apa kabarnya Bu? Sehat. Sehat. Dengan Ibu siapa? Ibu Carkem. Ibu siapa? Carkem. Capeng. Carkem. 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 Loh, kok tahu Mbak Dewi? Mbak saya. Ibunya atau emaknya dari Mbak Dewi ini. Boleh dong tepuk tangan dong buat Emak Carkem. Sehat, Emak Carkem? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mak, di sini saya sebelah kanan saya ada wanita soleha yang cantik sekali. Kenalkan Mak ya? Iya anak saya itu. Anak saya itu. Mak, boleh diceritain nggak sih Mbak Dewi atau Dewi ini dulu gimana sih masa kecilnya? Ya Alhamdulillah. Anak saya tuh dia tuh prihatin dan lagi dia nurut sama orang tua, terus Masya Allah. sayang sama orang tua, bakti sama orang tua, Bangga nggak punya anak seperti Mbak Dewi ini? bangga sekali. Iya, Mak dulu waktu pertama kali Dewi mau jadi atlet dayung, Mak ngizinin langsung atau nggak boleh ngelarang dulu, Mak? Ya nggak boleh tadiannya mah. Kenapa, Mak? Ya kita ya pikirkan kita orang susah, nggak ada modal, pikir kita mah suruh kayak ini aja, kayak teman-teman orang-orang tuh yang pada pergi jauh. Pergi Suruh jauh begitu. jadi TKW. Iya. Iya, nah sekarang udah berhasil jadi atlet dayung. Gimana, Mak? Coba pendapatnya Emak sama anaknya Emak nih, Dewi. Ya alhamdulillah. Sedih. Iya, mau Dewi bilang, udah ditinggal sama bapaknya. boleh Mak dikasih tahu Mak, apa perasaan Mak sama Dewi saat ini? Semoga-moga sehat. Jadi anak Amin. Emak nangis. ya, sukses Amin. kayak orang-orang. Amin, amin, amin. Amin. Mak juga sehat, Mak. Dewi, ada yang mau disampaikan, Dewi? Mak, sehat ya Mak. Dewi sayang sama Mak. Iya. Pak Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Ustadz, dengan kontak Ya. yang surprise ini anak dan Ini ibu. salah satu contoh buat kita bahwa apa yang diinginkan orang tua dan ternyata keinginan itu berbeda yang kita mau, tidak selalu akhirnya berakhir dengan jelek. Kan ibunya tadi maunya jadi TKW, Mbak Dewi maunya sekolah, tetapi ditolak dengan cara yang baik, ya dijelaskan tanpa melanggar adat, tanpa melanggar tata susila, lalu dibuktikan dengan prestasi. Alhamdulillah orang tua mbaknya tadi menyadari bahwa oh anak saya baik, nurut, soleha, bantu orang tua. Nah itu akhirnya terbukti bahwa tidak selalu yang bertentangan dengan keinginan orang tua itu berakhir pada ketidakbaikan. Nah ini pelajaran buat kita semua bahwa ternyata tetap akhlak kepada orang tua itu harus dijunjung tinggi. Ya. Dan mudah-mudahan dengan cita-cita kesuksesan yang diberikan contoh oleh Mbak Dewi, ya, itu menjadi motivasi buat kita Amin, amin. untuk tetap mengejar cita-cita meskipun latar belakang ekonomi keluarga kita tidak mendukung. Keterbatasan itu menjadi motivasi buat dia Sukses. harus sukses. Masya Dan Mbak Allah. Dewi sebagai contohnya. Dahsyat sekali, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih buat Mak. Sehat, panjang umur, salam untuk keluarga. Nah pemirsa, Mbak Dewi ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa kalau kita punya cita-cita,
atau mimpi itu harus kita perjuangkan sepenuhnya. Tentunya dengan usaha dan juga doa. Sahabat Dasar, dari Citayam Fashion Week di sini juga jangan mau kalah. Terus berkarya dan terus sebarkan hal-hal yang positif supaya kita bisa menunjang masa depan kita juga. Dan pastikan Anda tetap bersama kami untuk mendengar petuah-petuah dari Ustadz Dasat Latif berikutnya. Tentunya hanya di Gaspol! Gaspol memang! Karena sekolah itu, menuntut ilmu itu, Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya. Ayat yang pertama Allah turunkan bukan perintah puasa. Tapi ayat yang Allah pertama turunkan, Iqra. Baca. Andai saja Rasulullah satu kali dakwah dilempari menyerah, saya yakin Islam tidak sampai di ruangan ini. Oke, terima kasih sahabat Dasat semua. Dan alhamdulillah kembali lagi di Gaspol! Gaspol memang. Oke, yuk. Coba ini kalau nggak salah ada jargonnya juga nih buat teman-teman dari Citayam Fashion Week ya. Gimana rasanya? Kurang keras dong. Gimana rasanya? Itu jargonnya gitu Pak Ustadz, Slebeu katanya gitu. Oke, langsung aja persilakan nih sahabat Dasat, siapa yang kira-kira ingin bertanya lagi. Yuk, cung tangannya. Angkatan paling tinggi. Ini paling duluan nih. Silakan, namanya siapa? Saya ingin bertanya Ustadz, kalau saya berhenti sekolah untuk mencari uang untuk keekonomian keluarga itu gimana ya Ustadz? Mencari kerja, cari nafkah bagus. Sekolah juga bagus. Nah sekarang penting mana saya sekolah atau berhenti karena ingin sambil kerja. Bantu orang tua Pak Ustadz. Bantu orang tua. Ya. Saya dulu deh, andai saja waktu itu sudah ada video, bisa dilihat video saya. Dulu saya sekolah sambil kerja. Kerjanya bukan jadi buruh. Kerjanya jual-jual kue. Saya ambil orang yang punya kue, saya bawa ke sekolah. Karena di sekolah kan perlu jajan anak-anak. Betul. Nah saya manfaatkan itu, jual jajanan. Berarti ada penghasilan. Saya pergi main, waktu itu kita main kasti. Ya kan? Kalau sekarang kan mainnya lain-lain. Yeah. Kita main kasti, berenang di sungai. Tetapi tetap juga bawa jajanan. Itu berarti sekolah tetap jalan, cari nafkah juga bantu orang tua tetap berjalan. Nah kalau pilihannya tidak ada sama sekali, ya berhenti sekolah atau bantu orang tua. Kalau saya pada posisi itu saya sekolah. Kenapa Pak Ustadz? Saya sekolah, karena sekolah itu menuntut ilmu itu Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya. Nah, supaya saya bisa menuntut ilmu dan biayanya terpenuhi, Ya. kan sekolah enggak ada, kalau mau sekolah yang baik kan harus ada dana. Betul. Nah, caranya gimana? Saya tingkatkan kualitas diri, cari beasiswa. Otaknya dia asah dengan sebaik-baiknya. Pulang sekolah dia kerja pekerjaan rumahnya, pulang sekolah dia latihan-latihan soal-soal, akhirnya ujian bagus nilainya. Bagus nilai itu biasa tuh perusahaan cari yang berbakat. Ya, perusahaan-perusahaan yang banyak duitnya tuh dia cari tuh anak-anak yang berprestasi di kampungnya, lalu disekolahkan. Saya misalnya punya perusahaan besar, tentu yang ketika saya mau tolong, yang pertama saya tolong dari kampung saya. Saya datang ke kepala sekolahnya misalnya, cari anak sekolah di sini yang cerdas tapi dia kalangan tidak mampu, nanti saya biayai. Nah, itu begitu. Nah, sebaiknya jangan pernah putus sekolah. Ya, ingat Mas Kinos, Ya. ayat yang pertama Allah turunkan bukan perintah puasa. Tapi ayat yang Allah pertama turunkan, Iqra. Baca, betapa pentingnya menuntut ilmu. Mau jadi konten kreator tidak mungkin tanpa ilmu. Jadi sekolah juga, ya Mas Kino, sekolah juga tidak selalu formal. Ya. Dalam kelas. Ya. Ada sekarang sekolah di luar kelas. Ya, apalagi istilahnya saya lupa itu. Kalau universitas ada namanya universitas terbuka. Ya. Ya, jadi dosennya ada di Jakarta, mahasiswanya ada di Sulawesi Selatan. Wih. Dan itu sudah banyak sekarang. Apa? online. Kelas multimedia online. Seperti tadi, ya kan? Bisa kita lihat, satu di luar studio, anaknya dalam studio. Bisa komunikasi, ada video.
Ya. Gimana kira-kira? Ada pencerahan nggak? Tuh. Berarti saya akan melanjutkan sekolah. Sekolah, harus sekolah deh. Kamu harus tapi ada sekolah. pilihan untuk sekolah, sebenarnya orang tua mampu untuk membayarkan sekolah? Enggak. Oh enggak. Nah, Banyak jalan deh, banyak jalan untuk banyak jalan. Saya Ustaz dari tadi sekolah, katakan betul. wala ta'i'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Allah ciptakan manusia itu otaknya sama, volumenya sama, kepalanya sama, mata kita sama, kaki kita sama. Kok ada yang cerdas, ada yang beleng-beleng? beleng-beleng tuh, Ya. apa Pak Ustadz beleng-beleng? Lawan dari cerdas. Melawan. Ya kan? Maka sebaiknya kita pelajari, kok dia bisa ya? Ya. Kok dia bisa cerdas? Gimana dia tidak cerdas? Dia banyak baca buku, pulang rumah dia belajar. Maka gunakan itu. Yang jadi masalah otak kurang, ekonomi kurang, hancurlah kita. Dahsyat, luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan terjawab ya. Mudah-mudahan kamu masa depannya cerah dan sukses selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, kita akan mendengarkan satu petuah pamungkas dari Ustadz Dasat Latif. Silakan Pak Ustadz. Ya, saudaraku, hidup ini penuh dengan tantangan. Siapa manusia idola dan panutan kita, uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ketika beliau dilantik menjadi rasul usia 40 tahun, cobaan dan tantangan silih berganti. Kalau kita sekarang, saya saja kalau dakwah ada yang tidak setuju paling dibully. Tidak ada yang sampai mau melempar saya. Rasulullah kurang apa baik akhlaknya? Rasulullah kurang sopan apa tutur katanya? Tidak pernah merugikan orang. Sampai digelari Al-Amin yang terpercaya. Bukan cuma dibully. Bukan cuma dihina. Beberapa kali uji coba pembunuhan. Bahkan puncaknya diusir dari tanah kelahirannya. Mekah. Apa beliau galau? Apa beliau mundur? Tidak pernah satupun pernah hadis mengatakan Muhammad galau. Tidak pernah. Tantangan luar biasa. Yang menghalanginya dakwah pamannya sendiri. Abu Lahab. Tapi Nabi tetap maju. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah terakhir la ilaha illallah. Sekali menggantungkan cita-cita saya mau sampai ke sana, Rasulullah tidak pernah mundur. Rasulullah hanya pindah dari Mekah ke Madinah. Bukan pindah karena kalah, bukan pindah karena menyerah, tapi pindah karena mengatur strategi. Yang kemudian di Madinah beliau membentuk sebuah kota yang kita sebut sekarang dengan kota Madinah. Setelah itu Islam berkembang di Madinah, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Mekah yang kita kenal dengan Fathul Makkah atau pembebasan tanah Mekah dari sembahan-sembahan tanah berhala. Andai saja Rasulullah satu kali dakwah dilempari menyerah, saya yakin Islam tidak sampai di ruangan ini. Karena Rasulullah pantang menyerah, sekali maju, tidak pernah mundur, maka alhamdulillah beliau sekarang ini tidak punya Facebook, tidak punya IG, tidak punya WhatsApp, tapi followernya sampai miliaran manusia di dunia ini. Dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, dahsyat sekali Pak Ustadz. Mudah-mudahan sahabat Dasat semua, penjelasan dari Ustadz Dasat hari ini membuat kita menjadi manusia yang gak pernah bosan untuk belajar dan belajar. Demi membawa perubahan menuju pribadi yang lebih baik dan berprestasi. Khususnya sahabat Dasat generasi muda ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ustadz. Akhir kata, saya Rizky Kinos bersama Ustadz Dasat Latif dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu depan dengan tema dan kisah-kisah yang menarik untuk dibahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol! Gaspol memang. Metro TV